Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, masih bersama channelnya Dinda Gemes. Hari ini atau siang ini kita kedatangan Yamaha Mio Sporty, dimana Yamaha Mio Sporty ini gejalanya berbet-berbet gas awal saat mau jalan. Nah, apa yang menjadi penyebab atau faktor utama Mio ini berbet saat awal digas atau saat mau jalan? Nanti kita akan cek. Kita akan analisa dulu. Analisa pertama, kita tertuju sama karet vakum ya, daerah karburator. Pokoknya seputaran vakum. Daerah karburator biasanya yang bermasalah di situ. Cuman ini baru analisa pertama. Untuk memastikan analisa ini benar atau salah, nanti kita akan bongkar dulu, kita akan cek dulu, kita akan pastikan apakah memang mutlak di bagian membran ataukah vakum, membran atau vakum. Di situ kita akan katakanlah sebelum melangkah lebih jauh untuk mengecek yang lain, untuk mengecek penyakit ini yang lain, kita akan tertuju satu permasalahan dulu, satu estimasi dulu bahwa daerah karbu dulu kita akan bereskan dulu. Kalau nanti memang misalnya karburator beres, dalam arti vakum sudah kita cek, kondisi normal ataupun nggak ada masalah, daerah karbu seputaran di seputaran karbu dinyatakan normal, penyakit tak kunjung juga normal, nanti kita akan cek yang lain, misalnya kayak apakah kemungkinan busi bisa, ataukah filter karburator apakah mampet, ataukah sudah kotor, ataukah kemungkinan yang lain. Makanya sebelum kita melangkah lebih jauh, kita pastikan dulu, kita bongkar karburatornya dulu. Karena biasanya yang sering terjadi kalau kelasnya motor vakum atau karburator vakum, ini biasanya yang bermasalah di bagian daerah karburator vakum ya, atau karet vakum itu biasanya kadang-kadang ada yang sudah berlubang ataupun sobek, atau di bagian jarum vakum itu ada yang kadang-kadang sudah berleher di pinggirnya, biasanya seperti itu. Nah, apakah yang terjadi di Mio ini sama dengan yang pernah kita alami? Maka kita akan pastikan dulu apakah memang benar mutlak di bagian vakum. Untuk teman-teman mekanik, silahkan kritik dan saran, mudah-mudahan kita lebih baik lagi dalam menyajikan sebuah penayangan atau sebuah video yang bertujuan kita hanya berbagi pengalaman kita di bengkel bahwa motor Yamaha Mio Sporty berbet di awal gas, di saat mau jalan serasa gasnya kosong atau kayak mau habis minyak. Nah, ini yang kita alami seperti itu. Mudah-mudahan nanti nggak ada penyakit yang lain, jadi kita tertuju sama satu tempat yaitu karburator, nanti sudah beres. Kalau sesuai yang pernah kita alami dulu tahun-tahun yang lalu, itu sama, memang rata-rata penyakitnya di karburator. Kita cek dulu, kita pastikan, mudah-mudahan nggak ada penyakit lain, karena sekali lagi rata-rata Mio itu sepertinya di sini, penyakitnya di sini. Untuk teman-teman yang bukan mekanik, silahkan saksikan video ini dari awal sampai akhir, mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan dicermati, silahkan disaksikan dengan cermat. Sekiranya ada yang kurang jelas, silahkan tanyakan, isi kolom komentar di bawah video ini. Silahkan tanyakan tentang permasalahan-permasalahan Yamaha Mio atau Sporty, Mio Sporty. Biasanya yang bermasalah mungkin berbet atau pengapian hilang atau suara kasar segala macam. Yang pada intinya penyakitnya di Yamaha Mio. Nanti kita akan bantu jawab, mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman semua. Sekiranya tayangan ini bermanfaat atau video ini bermanfaat, silahkan like, comment, dan tekan subscribe. Mudah-mudahan kita lebih baik lagi dalam menyajikan sebuah penayangan, menyajikan sebuah video yang bertujuan untuk berbagi pengalaman yang berkecimpung di dunia perbengkelan bersama channelnya Dinda Gemes. Oke, lanjut. Kita lanjut mengurai permasalahan tadi ya. Intinya awal gas itu berebet
Biasanya seperti itu. Kita tertuju satu tempat dulu sekali lagi. Apakah memang benar vakumnya bermasalah? Karena untuk Yamaha Mio khususnya ya, ini tenaganya memang rata-rata kalau dipikir karburator memang boros ya. Cuman kan kalau sudah penyakit seperti ini nggak imbang sama kondisi berebetnya. Nanti kita cek dulu, kita bongkari satu per satu dulu. Apakah memang yang bermasalah di bagian vakum ataukah yang lain? Kita cek dulu. Makanya untuk teman-teman, sekiranya ada problem seputaran bengkel, silahkan gabung di sini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita tujuannya berbagi pengalaman, kurang dan lebihnya kita berusaha untuk semaksimal mungkin dalam dunia perbengkelan. Nah, ini namanya jarum vakum. Ini namanya jarum vakum. Nah, bisa kita saksikan. Ini sudah berleher alias betangkal alias sudah tak aus. Nah, ini di sini lower lubangnya sudah ini ya. Sudah aus, dalam arti ini lubang ini sama jarum, yang jarum dimasukkan ini harus sepan, dalam arti harus sesek, dalam arti ini nggak boleh goyang. Kalaupun goyang, ini ada sedikit banget jaraknya. Nah, ini yang terjadi di jarum ini, leher jarum ini sudah banyak yang terkikis, dalam arti dia kan sistem kerjanya naik turun ngikuti irama gas, irama tali gas. Jadi kalau jarum itu sudah naik turun, otomatis dia sudah aus, mau nggak mau nanti harus segera diganti. Kalau nggak diganti ya seperti tadi, ini yang bermasalahannya di bagian vakum ya. Jadi permasalahan di vakum yang mengakibatkan gasnya berebet-berebet di awal. Oke, mudah-mudahan ini prediksi awal. Kita nggak mau melangkah terlalu jauh kemana-mana. Ini kita bereskan dulu di bagian karburator sekali lagi ya. Di bagian karburator ini kita ganti dulu jarumnya. Jarum vakum ini banyak terjual di toko, satu set sama spuyer kecil-kecil main jet, ada pilot jet, main jet. Ini terjual satu paket ya. Ini harganya sekitar 20.000. Jadi murah. Makanya nggak usah khawatir. Kalau seandainya memang benar ini yang bermasalah, kita akan langsung mengambil ini ya. Kita langsung poinnya seperti ini. Ini kan satu paket. Ada jarum pelampung atau jarum apung-apung minyak. Ini yang kalau jarum ini sebenarnya nggak perlu diganti ya, karena kondisi penyakitnya itu nggak ada banjir, nggak ada intinya penyakitnya cuman berebet. Jadi berebet, misalnya kita kalau beli satu jarumnya aja memang nggak ada ya, rata-rata harus satu set sama repar kit pilot jet jetnya. Jadi kalau misalnya mau diganti ya silahkan monggo, lebih bagus lagi karena sudah satu paket sih ya nanti. Tapi kalau memang dari awal karburator nggak ada masalah, misalnya keluhan boros atau keluhan apa yang lain selain tadi ya awal berebet tadi, sebenarnya nggak diganti sih nggak masalah. Intinya penyakitnya di jarum tadi yang sudah berleher. Tapi kalau sekiranya memang wah sudah dibeli, mau nggak mau buat apa juga kalau nggak dipasang misalnya gitu ya, silahkan. Untuk teman-teman ya monggo, kalau mau dipakai silahkan monggo, silahkan dipakai. Tapi intinya penyakitnya di bagian jarum tadi ya, jarum yang panjang tadi yang sudah bertangkal atau berleher. Oke, sampai di sini bisa difahami ya penjelasan sedikit penjelasan tentang Yamaha Mio Sporty, penyakitnya berebet-berebet di awal, ternyata ini vakumnya bermasalah. Daripada ganti vakum yang asli, ini memang harganya agak lumayan mehong ya. Jadi kita cukup siasati karena yang dibutuhkan cuma jarum yang sudah aus tadi. Kita cukup beli di bagian repar kit namanya, itu sudah satu set sama spuyer-spuyernya.
sama jarum pelampungnya, sama intinya dalam satu repar kit. Nah, ini sekali lagi kita bereskan dulu. Kita setel sekalian, barangkali minyak ada yang netes ataupun keluar lewat pembuangan. Nah, kita bereskan dulu jarum-jarum pelampungnya, kita bereskan dulu di situ. Kita akan bereskan. Nah, mudah-mudahan nanti nggak ada penyakit yang lain ya. Sekali lagi, Yamaha Mio Sporty, sekali lagi dengan kendala berebet di awal gas. Ini kita tertuju di bagian vakum karburator. Di bagian vakum karburator, sekiranya ini mungkin prediksi awal kita mengganti jarum vakum ini belum menuai hasil, dalam arti belum nggak ada perubahan, nanti kita akan cek lagi yang lain. Sekali lagi kita cek nanti yang lain, siapa tahu ada faktor yang lain, tapi mudah-mudahan nanti berhasil kita. Kelihatan banget jarumnya sudah beleher. Kalau untuk Mio, banyak yang masuk ke kita dengan keluhan boros gitu kan. Sebenarnya apa solusinya Mas gitu kan. Sebenarnya kita mengurai sedikit tentang borosnya Mio Sporty ya. Sebenarnya Mio Sporty ini bisa diiritkan ya. Rata-rata dulu pernah mengganti repar kitnya, pernah di kanibal dengan motor lain, bisa gitu kan. Kalau disuruh irit bisa gitu. Cuman ada kekurangan dan kelebihan. Kekurangannya kalau diiritkan itu tenaganya tambah berat, habis itu kekuatannya yang pasti berkurang karena logikanya makannya banyak, kekuatannya pasti kuat. Nah, secara logika kalau seandainya minyak diperkecil, katakanlah makannya diperkecil atau dikurangi, ini pasti tenaganya akan berat. Nah, kekurangannya seperti itu. Kalau kelebihannya Yamaha Mio itu sebenarnya ya itu tadi ada imbal baliknya, kalau makannya banyak pasti tenaganya kuat, rata-rata seperti itu. Jadi ada konsekuensinya. Kalau misalnya ada pelanggan, misalnya beliau yang punya motor Mio, misalnya Mas ini tolong diiritkan ya gitu kan, pasti kita akan jelaskan, kita akan memberi pilihan kurang lebih seperti ini, Pak, kalau seandainya motor diiritkan bisa, resikonya ada dua Pak. Dalam arti konsekuensinya ada dua. Pertama, motor bisa irit tapi tenaganya semakin melemah. Dalam arti nggak bisa tetap katakanlah kenceng kayak dari awal. Pasti ada kekurangan tenaga. Itu faktor pertama atau resiko atau komitmen yang pertama. Yang kedua, biasanya kalau sudah diiritkan, ini kondisi gasnya katakanlah dia seakan-akan kayak mampet, tenaganya ngempos di tengah, nggak bisa plong kayak normalnya. Itu secara logika karena makannya banyak, dalam arti minyaknya boros, repar kitnya gede, pilot jetnya gede, ini akan mengimbangi, memang disetting sama oleh pabrik, ini akan bertujuan untuk mengimbangi besarnya kompresi di bagian ruang klep yang dihasilkan dari piston Mio. Makanya ini pasti akan dibikin seperti itu. Kalaupun seandainya disiasati bikin irit atau ganti karburator segala macam, yang pasti sebenarnya jalur seperti itu bisa saja, silahkan dan sah-sah aja. Cuman ya itu pasti ada konsekuensinya antara kekurangan dan kelebihan. Oke, sampai di sini bisa dipahami ya tentang kurang lebihnya boros dan enggaknya Yamaha Mio itu seperti itu. Menurut kita ya, kalau menurut kita seperti itu. Nah, kalau misalnya ada pendapat lain silahkan monggo. Wong kita itu sesama mekanik, sesama bengkel, tukar pengalaman, dalam arti seperti ini. Mungkin ada pendapat lain juga, silahkan. Mungkin pendapat yang sekiranya beda, loh kok gitu Mas, menurutku enggak begini, silahkan monggo. Orang pendapat itu bebas
Menurut pengalaman kita kurang lebih seperti itu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Uraian tentang karburator Mio. Nah, jadi kita juga nggak mengendor-ngendori teman-teman yang sekiranya mau berkecimpung tentang Mio atau mempunyai motor Mio atau apa segala macam. Yang intinya hobi tentang Mio, silahkan monggo. Menurut kita seperti itu, kekurangan dan kelebihan seperti itu. Jadi nggak ada salahnya kita sharing tentang Mio. Ada kekurangan dan kelebihan. Mudah-mudahan bisa dimanfaatkan. Oke, sekali lagi. Sampai di sini bisa dipahami ya tentang Mio tadi. Gejalanya berbet di awal, yaitu di bagian jarum vakum. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita sedikit berbagi kurang dan lebihnya seperti itu. Sekiranya kurang sempurna, kita mohon maaf. Intinya kita belajar untuk memaksimalkan mungkin penyakit itu hilang. Dan katakanlah namanya orang servis, ibarat orang sakit datang ke rumah sakit, datang ke bengkel, itu bertujuannya untuk berobat sembuh. Nah, kita akan semaksimal mungkin, mudah-mudahan yang terbaik. Oke, terima kasih atas waktunya. Nanti kita akan coba. Terima kasih sudah mengikuti kita dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Selamat siang.